Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengerjaan dari paket Raster Activity Introduction to Network sisi ARS 1 chapter 2325. Di sisi kiri telah terbuka PTA-nya, terdiri dari 2 PC dengan 2 switch. Lalu di sisi kanan ada PDF atau manual yang menjadikan panduan untuk pengerjaan dari paket Raster kali ini. Pada manualnya bisa dilihat ada addressing table, tabel pengalamatan yang akan digunakan. Nanti objektif kita adalah melakukan konfigurasi dasar pada switch 1 dan switch 2, mengkonfigurasikan PC, mengkonfigurasikan switch management interface. Sebenarnya cukup singkat, cukup mudah yang harus dikerjakan. Saya mulai dari part pertama, perform a basic configuration on switch 1 and switch 2. Di sini saya akan mengkonfigurasi switch 1 dengan hostname. Saya klik switch 1. Lalu pada CLI-nya saya akan konfigurasikan dengan hostname. Nanti nama hostname-nya adalah switch 1. Enable configure terminal hostname S1 dengan S huruf besar. Lalu saya konfigurasikan konsol dan privilege exec mode password. Kita menggunakan Cisco sebagai konsol password dan menggunakan class untuk privilege execute mode password. Line console 0, password Cisco. Login. Ini untuk line konsolnya, diikuti dengan privilege execute passwordnya. Saya exit dulu. Enable password Cela SS. Sorry, tidak perlu login yang di situ perintahnya. Saya akan verifikasi password configuration pada switch 1 dan kita akan memverifikasinya dengan sebuah perintah, yaitu cukup simple. Saya berikan di privilege execute mode, yaitu show running config. Sini terlihat hostname-nya S1, enable password-nya class, dan di konsolnya bisa terlihat password-nya Cisco. Kita akan melakukan konfigurasi berikutnya adalah configure message of the day, MOTD banner. Configure terminal, lalu banner mode crash. Diikuti dengan yang diminta. Yang diminta di sini cukup spesifik, huruf besar dan huruf kecil akan dibedakan untuk perhitungan poinnya. Jadi saya akan mencoba mengetik persis sama seperti yang tertulis pada manualnya. Authorize access only, titik, spasi, violators will be prosecuted, akan dituntut to the full extent of the law. Dot, ditutup dengan crash tutup. Enter. Lalu saya simpan konfigurasinya ke Envera. Copy running config, startup config. Enter lagi. Demikian switch 1. Untuk cross check saja, kalian bisa melihat di bagian activity-nya di sini, completion-nya. Kita bisa cek result. Assessment item. Sini switch 1. Oh, ternyata dia memintanya enable secret, bukan enable password. VLAN-nya belum dikonfigurasi ya. Dia mintanya enable secret, maka saya perbaiki lagi di switch 1. Di sini
configure terminal, enable secret class. Nah, mekanisme ini adalah sama dengan enable passwordnya, maka ditolak, dilarang. Itu karena saya men-setting enable passwordnya dulu. Saya timpa saja no enable password. Baru saya berikan perintah lagi enable secret class. Baru bisa. Jadi perintah yang ini adalah menghapus password yang saya berikan sebelumnya. Lalu yang ini adalah memberikan perintah enable secretnya, terenkripsi. Baru saya simpan lagi, copy running config, start up config. Saya cross check di sini, completionnya naik 1 ya, 8. Assessment item di sini sudah terchecklist. Bagian VLAN belum karena memang belum kita bahas. Saya lanjutkan konfigurasi yang mirip yang sama pada switch 2. Pada switch 2 saya tampilkan dulu, ini saya tutup. Pada switch 2 saya klik command line interface. Saya berikan perintah yang kurang lebih sama. Di sini enable, lalu configure terminal, hostname S besar 2, diikuti dengan konfigurasi untuk line console 0, passwordnya adalah Cisco, login, saya mundur, lalu enable secret class, lalu saya set banner mode di crash. Ini saya perlu lihat lagi supaya tidak salah, karena kalau tidak sama tidak akan dinilai. Hurufnya besar, authorize, access only, dot, spasi, violators will be prosecuted to the full extent of the law, dot, crash tutup, enter, exit, lalu copy running config, start up config. Ya, dengan demikian selesai konfigurasi untuk switch kedua di bagian yang pertama ini. Saya lanjut dengan bagian yang kedua. Di sini bagian yang kedua adalah konfigurasi IP-nya. Di PC 1 kita akan memberikan IP 192.168.1.1. Jadi sini saya berikan di bagian desktop IP configuration 192.168.1.1. Subnet mask-nya diminta adalah default semua di kelas C 255.255.255.0. Jadi PC 1 selesai. Saya lakukan yang sama di PC 2 192.168, yang diminta adalah 1.2. 192.168.1.2. 255.255.255.0. Terus kita lanjutkan bagian berikutnya di bagian ketiga. Oh sorry, dia minta untuk tes dulu. Pada PC 1 kita akan mencoba ping ke switch, ping 192.168.1.253. Command prompt
ping 192.168.1.253. Ini pasti gagal karena memang kita belum mengkonfigurasikan IP pada switch-nya. Belum ada IP pada switch sehingga tidak akan berhasil untuk di ping. Pasti akan time out terus sampai ke 44. Oke, berarti langkah berikutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan switch management interface-nya dan kita akan berikan IP yang dinyatakan di atas pada interface virtual VLAN 1. Saya mulai dari switch 1, configure terminal, interface VLAN 1, IP address 192.168.1.253. Ini dilihat dari tabel yang di atas untuk switch 1, 253. Subnet mesh 255.255.255.0. Aktifkan dengan no shutdown. Jika mau, sebagai opsional boleh diberikan description. Jika mau, tapi untuk saat ini tidak saya tambahkan. Lalu saya pergi ke switch 2. Configure terminal. Interface VLAN 1. IP address 192.168.1.254. Subnet mesh 255.255.255.0. No shutdown. Aktif. Dengan demikian switch 1 dan switch 2 sudah memiliki interface virtual dan untuk testing ya, kita bisa melakukan ping dari PC 1 ke switch 1 atau switch 2 atau dari PC 2 ke salah satu switch. Ini saya ulangi perintahnya ping ke 253, yaitu dari PC 1 ping ke switch 1. Yang pertama disimulasikan gagal, tidak apa-apa, request timeout yang pertama ini selalu disimulasikan gagal, yang berikutnya disimulasikan berhasil. Untuk switch 2, 254, yang pertama juga biasanya disimulasikan gagal, yang kedua disimulasikannya berhasil, dan seterusnya. Nah, keuntungan kita memberikan IP ini pada si switch adalah kita bisa memberikan perintah secara remote. Jadi di sini saya menggunakan perintah telnet boleh, SSH boleh. Di sini tidak dites, tapi saya akan bilang kita akan coba dengan telnet saja. Dari PC saya akan membuka konsol switch 1 misalnya. Telnet 192.168.1.253. Cukup dengan begini, asalkan ada username dan password yang terkonfigurasi di switch 1, maka bisa terhubung. Masalahnya kenapa di sini ditolak? Karena belum ada password yang diset untuk virtual terminal. Line VTI belum diberikan password pada switch 1 dan switch 2. Makanya ditolak di sini. Closed by foreign host. Jadi setelah kita memberikan password di sana nanti akan berhasil. Jangan lupa untuk memberikan perintah save running config startup config di switch 1 dan switch 2 sebagai penutup terakhir. Nah, di sini DPT activity-nya sudah completion 100%. Dari 88 item semuanya sudah dinilai benar. Demikianlah penyelesaian dari paket tracer 2325. Terima kasih.